Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 224111200 dari kelas manajemen 22C dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di manajemen sumber daya manusia, yaitu materi tentang memahami fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai strategic partner organisasi penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari penarikan. Pengertian dari penarikan itu sendiri adalah proses pencarian dan pemikat para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika pelamar dicari dan berkarir bila lamaran-lamaran atau aplikasi mereka diserahkan. Definisi rekrutmen menurut Siagan tahun 2009 adalah proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam satu organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan tahun 2007, penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penarikan atau rekrutmen tenaga kerja merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Penarikan atau rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Kemudian kita lanjut ke tujuan penarikan. Kegiatan penarikan dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga yang diperlukan. Adapun tujuan aktivitas dari penarikan sumber daya manusia terdiri dari 3. Yang pertama ada memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Aktivitas ini memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Ukuran dan karakteristik kelompok pelamar membatasi sampai di mana aktivitas penyusunan pegawai berikutnya mencapai tujuan. Lalu yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Aktivitas penarikan dapat mempengaruhi apakah menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Lalu yang terakhir adalah sebagai sarana pertukaran informasi. Kemudian ada alasan dilakukannya penarikan. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu organisasi melakukan penarikan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat. Yang keenam, ada hormat sebagai tindak punitif. Yang ketujuh, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Lalu yang terakhir, adanya pekerja yang meninggal dunia. Kemudian ada kendala-kendala dalam penarikan. Kendala-kendala penarikan sumber daya manusia terdiri dari 6, yaitu yang pertama, kebijakan-kebijakan organisasional.
Kebijakan-kebijakan organisasional juga terdiri dari 4. Yang pertama ada kebijakan promosi, yaitu untuk memberikan kesempatan pertama kepada karyawan sekarang untuk mengisi lowongan, sehingga dapat meningkatkan moral dan partisipasi karyawan, serta membantu kegiatan pemeliharaan karyawan. Lalu yang kedua ada kebijakan kompensasi. Besarnya kompensasi yang ditawarkan akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi pelamar serius. Yang ketiga, kebijakan status karyawan. Status karyawan honorer, musiman, atau part-time dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan qualified yang menginginkan status kerja full-time. Dan yang terakhir ada kebijakan penerimaan tenaga lokal. Prioritas penarikan biasanya dimaksudkan untuk lebih terlibat dalam masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Lalu kita lanjut, kendala-kendala penarikan yang kedua ada rencana SDM atau rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan, promosi dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Lalu yang ketiga ada kondisi pasar tenaga kerja. Kondisi pasar tenaga kerja merupakan suatu wilayah geografis di mana kekuatan-kekuatan supply, yaitu orang yang menjalin kerja, berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan permintaan, yaitu perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja, dan demikian akan menentukan harga tenaga kerja. Bila supply dalam wilayah geografis tertentu terbatas, penarikan harus dilakukan ke daerah lain. Biayanya harus lebih mahal dan sebaliknya. Jika suplai karyawan yang qualify relatif tinggi dalam pasar lokal, maka harga tenaga kerja akan cenderung jadi rendah. Kemudian ada lingkungan eksternal. Kondisi di luar perusahaan sangat mempengaruhi, misalnya perubahan pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hukum perburuhan, pengadaan tenaga kerja tertentu. Walaupun sudah dipertimbangkan sebelumnya, lingkungan ekonomi dapat berubah secara cepat sesudah rencana disetujui. Lalu ada persyaratan jabatan. Setiap jabatan adalah salah satu kendala penarikan. Misalnya untuk mencari tenaga kerja terampil tentu lebih sulit daripada tenaga kerja tidak terampil. Untuk itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dari informasi analisa jabatan dan komentar para manajer. Pengetahuan akan persyaratan jabatan memungkinkan bagian Personalia untuk memilih cara terbaik dalam program dengan batasan-batasan yang ada. Kemudian Kendala penarikan yang terakhir adalah kebiasaan-kebiasaan pelaksanaan. Keberhasilan penarikan di masa lalu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan itu. Memang tahap ini dapat menghilangkan keputusan-keputusan yang memakan waktu, tetapi juga dapat meneruskan kesalahan-kesalahan selama ini dan memudahkan alternatif yang lebih efektif. Dengan demikian, para pelaksana penarikan memerlukan umpan balik, baik positif maupun negatif, agar mereka tidak menggantungkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk. Lalu ada teknik-teknik penarikan. Teknik-teknik rekrutmen, baik di sektor publik maupun swasta, dapat dilakukan melalui asas dissertasi. Selanjutnya di sini ada konsep rekrutmen. Rekrutmen adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi
untuk menarik, merekrut, dan memilih calon karyawan yang potensial dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Konsep rekrutmen melibatkan beberapa tahapan yang meliputi perencanaan rekrutmen, pengumuman lowongan pekerjaan, pemilihan calon, penilaian seleksi, penawaran pekerja, orientasi dan integrasi, dan evaluasi kinerja. Lalu di sini kita bisa tarik kesimpulan dari materi-materi tadi. Proses rekrutmen merupakan serangkaian langkah penting yang dilakukan perusahaan untuk menarik, memilih, dan merekrut karyawan potensial sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dari perencanaan awal hingga integrasi karyawan baru, setiap tahap memiliki peran sendiri dalam menjamin keberhasilan rekrutmen. Kesuksesan rekrutmen bergantung pada strategi yang efektif, proses seleksi yang cermat, serta integrasi yang baik antara karyawan baru dan lingkungan kerja perusahaan. Dengan proses rekrutmen yang tepat, perusahaan dapat menemukan individu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.